Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Yang pertama tentang penjumlahan dan yang kedua adalah perkalian. Misalkan Z himpunan bilangan bulat. Operasi penjumlahan modulo M yang dinotasikan dengan tambah M seperti ini, modulo M ya. Pada Z didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap A, B elemen Z, A ditambah B modulo M sama dengan R, di mana R ini adalah bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian dari penjumlahan A dan B oleh M. Jadi maksudnya R ini itu adalah sisa pembagian dari penjumlahan A ditambah B dibagi dengan M. Nah, sisa yang paling kecil tapi tak negatif itulah adalah R-nya. Nah, kalau kita lihat R ini, sisanya ini itu bisa 0 tapi tidak kurang dari 0 dan lebih dari 0 tetapi kurang dari M atau modulo yang dibicarakan. Jadi kemungkinan nilai R ini adalah antara 0, 1, 2, 3 seterusnya, tapi tidak lebih dari modulo M yang dibicarakan. Contohnya seperti ini. Pandang bilangan bulat positif M sama dengan 6. Maka andai kata kita maka bentuknya sebagai berikut. 1 tambah 1 itu sama dengan 2 pada penjumlahan modulo 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu pada penjumlahan modulo 6. Nah, sementara 3 tambah 3 itu sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena kita menggunakan penjumlahan modulo 6. Alasannya 3 tambah 3 sama dengan 6 itu pada awalnya. Kemudian ternyata 6 itu adalah 1 kali 6 tambah 0. 1 ini adalah pengalinya, 6 ini adalah modulonya, 0 ini adalah sisanya. Jadi andai kata 3 tambah 3 sama dengan 6, kita mau melihat berapa sisanya, itu kan biasa kita melakukan pembagian bersusun. Maka 6 ini kita bagi dengan modulo yang dibicarakan, modulo M-nya. Modulonya adalah 6. Berarti 6 bagi 6 itu sama dengan 1. Makanya ini 1. Sisanya itu adalah 0. Ini 0. Nah, inilah R-nya. Inilah R-nya. Kalau kita lihat 6 ini adalah M-nya. Nah, makanya di sini 3 tambah 3 sama dengan 0 karena R-nya itu adalah 0 atau sisanya. Sisa terkecilnya dan tak negatifnya itu adalah 0. Sehingga kalau kita lihat 0 ini yang sebagai R-nya itu tidak mungkin negatif. Begitu pula untuk 6 atau M-nya ini itu tidak negatif. Sementara pengalinya ini, kelipatannya bisa saja negatif. Bisa saja negatif ya. Oke. Bagaimana dengan 5 tambah 8 pada operasi penjumlahan modulo 6 ya, di sini revisi sedikit modulo 6. Hasilnya adalah 1. Mengapa? Karena 5 tambah 8 itu sama dengan 13. Nah, ini 13 kita bagi dengan 6 karena modulo 6 kita bahas. 13 bagi 6 itu adalah perkalian paling dekat adalah 2. 2 kali 6, 12. Dikurangi ternyata menghasilkan sisa 1. Itulah 1 ini yang merupakan R-nya. 1 inilah R-nya. Ini dia 1. Jadi 13 dibagi 6 itu dapat 2 hasilnya. Sisanya adalah 1. Ya. Bagaimana kalau negatif? Minus ya, negatif 16 ditambah 3 pada modulo 6. Jadi modulo 6 ini ya. Itu sama dengan 5. Mengapa? Karena minus 16 tambah 3 itu mula-mula minus 13.
Tapi karena ini penjumlahan modulo 6, maka kita lihat minus 3 kali 6 sama dengan min 18 ditambah 5. Jadi minus 13 ini bisa diubah menjadi minus 3 kali 6 tambah 5. Sehingga 5 itu adalah hasil penjumlahan modulo 6 pada minus 16 tambah 3. Ya. Jadi perhatikan, yang di sini, yang R-nya ini tidak negatif. Yang 6 ini modulo yang dibahas itu juga tidak negatif. Tapi yang di depan ini pengalinya, kelipatannya, itu bisa saja negatif. Bagaimana kalau misalnya kita mengambil di sini minus 2, negatif 2 kali 6. Kalau kita ambil di sini negatif 2 kali 6, berarti hasilnya adalah negatif 12. Untuk mencapai negatif 13, berarti kali 6 ditambah negatif 1. Kalau negatif 1 di sini, itu tidak memenuhi syarat yang ini, di mana R-nya itu, sisanya itu tidak boleh negatif. Sisanya itu boleh 0 dan positif. Sehingga kita ambil yang ini, negatif 3 kali 6. Negatif 2 kali 6. Karena kalau negatif 2, sisanya itu negatif. Bukan 5, tapi negatif 1. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mengambil negatif 4? Boleh saja mengambil negatif 4. Ya, negatif 4 kali 6 itu negatif 24. Untuk mencapai negatif 13, maka di sini harus ditambah dengan 11 ya. Ya, jadi di sini negatif, andai kata kita pakai negatif 4, negatif 4 kali 6 itu negatif 24 ditambah negatif 11 itu sama dengan min 13. Tapi karena di sini sisanya nanti adalah negatif 11, ketika kita mengambil pengalian negatif 4, itu tidak memenuhi syarat ini, sehingga bukan itu pula jawabannya. Bagaimana halnya dengan yang ini tadi, 5 tambah 8 sama dengan 13, di mana 2 kali 6 tambah 1, sisanya adalah 1. Bolehkah misalnya kalau kita katakan 5 tambah 8 sama dengan 13, hasilnya adalah 1 kali 6 ditambah 7. Bisa saja ya. Jadi andai kata di sini 1, kita pakai penggali 1. 1 dikali 6, 6. Berarti ditambah. Tapi ingat, dia memang bukan negatif. Dia sudah positif, akan tapi dia bukan bilangan bulat tak negatif yang terkecil. Misalnya di sini 7, karena kita ambil 1 kali 6 di sini. Ketika ambil 1 kali 6, hasilnya di sini tambah 7. 7 itu bukan yang terkecil, masih ada yang terkecil. Sehingga pengalinya kita tingkatkan lagi. Bukan 1 kali 6, tapi kita pakai 2 kali 6, 12 ditambah 1. Dan inilah bilangan bulat tak negatif yang terkecil. Dan inilah merupakan sisa pembagian, sehingga hasil dari 5 tambah 8 pada penjumlahan modulo 6 itu sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan perkalian? Sama dengan penjumlahan. Misalkan himpunan Z, ya, operasi perkalian modulo P, ya, perkalian modulo P pada Z didefinisikan sebagai berikut. Oh ya, jadi di sini modulo itu hanya pada bilangan bulat, ya. Jadi kita membahas bilangan bulat ini, jangan dia bawa ke operasi pada himpunan bilangan real dan lain sebagainya, tapi ini bilangan bulat. Nah, definisinya sebagai berikut. Untuk setiap A, B elemen Z, bilangan bulat ya, A dikali B, di mana perkaliannya adalah perkalian modulo P, hasilnya adalah R, sama dengan R. Sama tadi. Di mana R itu adalah bilangan bulat tak negatif yang terkecil, yang merupakan sisa pembagian dari perkalian A dan B oleh M. Jadi R ini sama tadi, dia bisa 0, bisa positif, tapi dia kurang dari modulo P yang dibahas tadi.
sama dengan 5. Berarti kita akan membahas tentang operasi perkalian modulo 5. Maka operasi perkalian modulo 5 sebagai berikut. 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 5 sama dengan 5 awalnya ya. Tapi karena kita membahas tentang operasi perkalian modulo 5, maka 5 ini artinya setiap kelipatan 5 harus diubah. Ya. Jadi ternyata 5 ini itu bisa diubah menjadi 1 kali 5 ditambah 0. Ya. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 5 itu 0. Nah, sama tadi pembahasannya. Bagaimana kalau misalnya kita ambil negatif 1 di sini ya. Karena yang pengalinya ini bisa saja negatif. 5 di sini adalah P itu tidak negatif dan tidak 0. 0 di sini itu adalah R-nya. R-nya itu bisa 0, bisa positif dan tidak negatif. Artinya 5 dan 0 di sini, P dan R di sini tidak ada yang negatif. Tapi yang satu ini, yang pengalinya ini bisa saja negatif. Bagaimana kalau kita mengambil negatif? Misalnya negatif 1 kali 5 ya, bisa saja ya. Negatif 1 kali 5, andai kata kita ambil negatif 1 kali 5, berarti untuk mendapatkan nilai 5 di sini, negatif 1 tambah 5 itu harus ditambah dengan 10. Nah, oke lah, 10 itu positif. 5 di sini positif, oke. Negatif 1 yang kita gunakan tidak masalah, dia negatif, oke. Tapi masalahnya di sini yang kita peroleh adalah 10. Di mana 10 itu memang bukan negatif, dia tak negatif, tapi tidak yang terkecil. Kita harus cari yang terkecil. Kalau 10 itu belum kecil. Ternyata yang terkecilnya adalah 0. Memang 1 kali 5 tambah 0. Ya, jadi gitu ya. Nah, misalnya lagi coba-coba dapat 5 ya. Kita mau pakai 2 kali 5. Kalau 2 kali 5 itu kan sama dengan 10. Untuk mencapai 5 di sini berarti harus ditambahkan dengan negatif 5. Nah, kalau kita pakai negatif 5 sebagai hasil dari ini, negatif 5 tidak memenuhi ini. Karena negatif, sementara R itu tidak boleh negatif. Begitu pula untuk 2 kali 3 pada perkalian modulo 5 sama dengan 1. Mengapa? 2 kali 3 sama dengan 6. 6 itu bisa diubah menjadi 1 kali 5. Jadi 6 itu kalau dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 1. Ini dia. Maka 2 kali 3 sama dengan 1. Selanjutnya 2 kali 4 sama dengan 3. Kenapa bisa? 2 kali 4 itu sama dengan 8. 8 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1, sisanya 3. Maka sisanya 3. Dan ingat kita ambil yang terkecil. Bagaimana kalau negatif? Negatif 6 dikali 8 pada perkalian modulo 5 itu sama dengan 2. Kenapa bisa? Karena negatif 6 dikali 8 sama dengan negatif 48. Di mana negatif 48 ini dibagi dengan 5, ya, bisa saja kita dapat 9, negatif 9 ya. Negatif 9. Tapi ingat, kalau kita pakai negatif 9 kali 5 itu negatif 45. Berarti harus ditambah dengan negatif 3 untuk mencapai negatif 48. Itu kalau kita ambil bukan itu jawabannya. Kalau begitu tingkatkan negatif 10. Negatif 10 dikali 5 itu negatif 50. Untuk mencapai negatif 48 harus dijumlahkan dengan positif 2. Dan ternyata 2 ini memenuhi syarat. Dia sudah merupakan tak negatif dan dia juga adalah yang terkecil. Dia tidak negatif dan kurang dari modulo 5 yang dibicarakan. Baik, tugas atau latihan untuk pertemuan ini. Yang pertama adalah buatlah 5 contoh penjumlahan bilangan bulat modulo 4. Yang kedua, sebagai latihan, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai 9, angka mana saja yang merupakan anggota himpunan dari hasil penjumlahan modulo 8. Jadi,
angka mana saja nanti ini yang merupakan hasilnya dari penjumlahan modulo 8. Kemudian yang ketiga, buatlah contoh perkalian modulo 7 yang menghasilkan 0, 2, 5, dan 6. Jadi kalau dilihat nomor 3 ini dia buat 4 contoh yang masing-masing ada yang menghasilkan 0, ada yang menghasilkan 2, 5, dan 6. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.